Selamat pagi teman-teman semua. Di sini terima kasih sekali sudah mau bergabung di room Zoom meeting kelompok kami. Di sini ada saya Bella Ena Dayanti sama Christina Aselia. Pertama-tama selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang luas dan keliling bangun datar. Next. Oke, sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang kita pilih dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita jabarkan atau sudah kita kembangkan dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 3.2 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 menemukan persamaan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 4.2.1 menganalisis masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi serta persegi panjang. 4.2.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar persegi dan persegi panjang. 4.2 dan 3 mengaitkan persamaan luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang pertama diberi kesempatan untuk menemukan persamaan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Jika sudah dilakukan, maka peserta didik mampu menunjukkan persamaan luas dan keliling persegi serta persegi panjang sesuai dengan yang mereka pelajari dengan teliti dan benar. Yang kedua, diberi kesempatan untuk menganalisis permasalahan tentang keliling dan luas bangun datar persegi dan persegi panjang yang disajikan guru dengan PowerPoint, maka peserta didik mampu memberikan argumen sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami. Yang ketiga, diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan tentang persamaan keliling dan luas bangun datar persegi dan persegi panjang bersama kelompok, maka peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan benar. Yang keempat, diberi kesempatan untuk membuat karya inovasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta didik mampu menghitung persamaan luas dan keliling sesuai dengan karya yang mereka buat secara teliti. Itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi kali ini. Next. Nah, di sini kita masuk ke dalam percakapan di mana ada guru serta siswa atau peserta didik yang sedang menanyakan tentang apa itu luas dan apa itu keliling. Di sini guru berkata, "Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar persamaan luas dan keliling bangun datar persegi dan persegi panjang." Siswanya menjawab, "Baik, Bu." Kemudian guru bertanya kepada para siswa, adakah yang sudah tahu apa itu luas dan keliling? Yuk, siapa yang bisa jawab? Salah satu siswa menjawab, luas itu apa ya, Bu? Apalagi keliling. Biasanya ketika olahraga hanya memutari lapangan saja. Lalu guru itu menjawab, nah itu ada yang tahu, masih pada bingung ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu luas dan apa itu keliling. Next cell. Bentar. Oke, di sini ini sebagai perumpamaan ada kolam renang. Di sini ada sebuah kolam renang yang permukaan bawahnya berupa bangun datar persegi panjang. Nah, dari sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud
luas dan keliling dalam bangun datar persegi panjang. Jadi kalau luas itu merupakan sisi terdalam dari bangun datar tersebut, yaitu permukaan bangun datar. Kemudian untuk keliling itu merupakan sisi terluar dari bangun datar tersebut. Jadi itu bisa kita ambil permukaannya. Next. Nah, di sini ada penjelasannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bella. Oke, di sini ada sebuah gambar, yaitu ada persegi panjang yang saya ambil di bagian permukaan bawahnya itu sebagai persegi panjang. Nah, kita bisa lihat animasi berikut ini ya. Ada perbedaan dari luas itu apa dan keliling itu apa. Bisa dilihat teman-teman, ini ada perubahan dari pertama kolam renang yang berupa bangun datar persegi panjang, saya masukkan ke dalam persegi panjang di bagian luas dan keliling. Bisa kita lihat ini di bagian luas animasinya, yaitu ada senyum yang di bagian dalamnya. Lalu yang keliling kita bisa lihat. Nah, jadi definisi dari luas adalah besar ruang yang mengisi segi atau tempat tersebut yang berada di dalam bangun datar atau permukaan bangun datarnya. Nah, jadi luas itu besar ruangan yang ada di dalam bagian bangun datar. Jadi kalau keliling itu yaitu panjang keseluruhan dari sisi bagian luarnya. Jadi dari bagian sini, bagian luarnya yaitu dari sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Jika luas yaitu tadi dari dalam bangun datarnya. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada sebuah rumah yang memiliki jendela berbentuk bangun datar persegi. Bisa kita lihat, saya akan mengambil contohnya jika di persegi itu di bagian jendelanya ini. Oke, terlihat. Oke, di sini saya akan memindahkan bangun datar persegi ke bagian animasi berikut. Nah, ada perbedaan lagi jika keliling itu di bagian luar bangun datar dan luas itu di dalam bangun datar. Lalu yang bagian luas. Jadi jika keliling itu menghitung panjangnya sisi terluar. Jadi sisi terluar dalam persegi itu ada 4. Jadi kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Lalu jika di bagian luas itu, yaitu luas menutupi bangun datarnya atau di bagian dalamnya. Jadi kita dapat menghitungnya itu di bagian dalam bangun datarnya. Nah, di sini saya akan memberikan metode Gangsing mengenai rumus luas dan keliling yang dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang pertama itu saya akan menggunakan satu kotak atau satu persegi ini untuk membahas bagian luasnya. Yang pertama yaitu panjangnya 4 cm dan lebarnya itu 2 cm. Kita akan menghitung bersama-sama di bagian bangun datar persegi panjang ini. Kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di dalam persegi panjang ini yang berukuran 4 cm, panjang 4 cm dan lebarnya 2 cm, terdapat berapa bagian kotak yang saya hitung tadi? Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, ya Mira. Ada 8 satuan kotak. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Panjangnya itu 6 cm dan lebarnya itu 3 cm. Kita hitung berapa kotak yang ada di dalam bangun datar persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Oke, ada yang bisa jawab? Ada berapa kotak di dalam persegi panjang yang berukuran 6 cm dan lebarnya 3 cm? Oke, ada yang bisa jawab? 18 kotak, Kak. Oke, ada 18 kotak satuan dalam bangun datar persegi panjang. Lalu berikutnya ada contoh, yaitu panjang 8 cm dan lebarnya 4 cm. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Berapa ya? Kita hitung nanti. Ada berapa kotak satuan di dalam bangun datar persegi panjang ini yang berukuran panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Oke, kita lanjut. Oke, dari dari bangun datar persegi panjang ini yang berukuran panjang 8 cm dan lebarnya 4 cm, kita membutuhkan kotak di dalamnya ada berapa ya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada 24. Yakin ada 24. Yakin nih ada 24.
32, Kak. Oke, ada 32. Kok bisa sih dari bangun datar yang ukurannya 4, panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm itu menghasilkan 8 kotak satuan di situ. Yang panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm kok membutuhkan 18 kotak satuan, lalu ada panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm kok bisa sih membutuhkan 32 kotak satuan. Nah, kita di sini akan membahas menggunakan metode klasifikasi. Jadi, luas persegi panjang gambar pertama atau gambar yang tadi itu membutuhkan 8 satuan persegi. Nah, kita bisa lihat, tahu kan rumus luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Tadi panjangnya ada 4 cm dan dikali 2 cm. Jadi, kita membutuhkan kotak satuan persegi itu sebanyak 8 satuan persegi. Oke. Nah, kita ke gambar yang berikutnya, gambar kedua. Nah, jadi di gambar kedua itu kita membutuhkan 18 satuan persegi atau membutuhkan 18 kotak kecil di dalam bangun datar persegi panjang yang besarnya tadi panjangnya ada 6 cm dan dikali 3 cm atau lebarnya. Jadi kita membutuhkan 18 satuan persegi atau yang hasilnya 18 cm. Oke. Berikutnya, luas persegi panjang yang gambar ketiga kita membutuhkan 24 satuan persegi. Maaf. Nah, kenapa bisa? Maaf, ini saya salah menghitung. Yang harusnya 8 dikali 4 itu ada 32. Nah, di sini. Jadi di sini kita harusnya membutuhkan 32 satuan persegi yang dari 8 cm dikali 4 cm. Oke, kita lanjut. Tadi kita habis membahas tentang persegi panjang, luas persegi panjang. Kita langsung ke bangun datar persegi. Ini ada 4 contoh. Kita akan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 2 cm, ukuran 2 cm itu kita membutuhkan 4 kotak kecil. Jika kita di 3 cm dan di 3 cm kita membutuhkan berapa ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita berarti membutuhkan 9 kotak kecil. Kalau misalnya di 4 cm dan 4 cm, kita membutuhkan berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi luas persegi dengan ukuran 4 cm dan 4 cm, kita membutuhkan berapa kotak? Ada yang bisa jawab? 16 kotak, Kak. 16 kotak. Lalu kita lanjut ke kotak berikutnya yang berukuran
5 cm dan 5 cm. Kita akan membutuhkan berapa kotak kecil di dalamnya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Dari luas persegi yang berukuran 5 cm dan 5 cm, kita membutuhkan berapa kotak kecil di dalamnya? Ada yang bisa jawab? 25, Kak. Oke, 25 kotak kecil. Kita akan membahas di slide berikutnya. Jadi, luas persegi pada gambar pertama itu kita membutuhkan 4 satuan persegi. Jadi, rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti tadi ukurannya 2 cm dikali 2 cm itu sama dengan 4 cm. Atau kita membutuhkan 4 satuan persegi. Lanjut, di luas persegi gambar kedua, kita membutuhkan tadi ada 9 satuan persegi yang kita masukkan ke rumusnya yaitu 3 cm dikali 3 cm sama dengan 9 cm. Kita membutuhkan 9 satuan persegi. Lanjut, tadi ada ukuran sisinya itu 4 cm dikali 4 cm yaitu 16 cm. Atau kita membutuhkan 16 satuan persegi. Lanjut, habis itu tadi ukurannya sisi ada 5 cm dikali 5 cm itu sama dengan 25 cm. Jadi kita membutuhkan satuan persegi di dalamnya itu ada 25 satuan persegi. Oke, dari sini sudah paham kalian semuanya mengenai luas persegi panjang dan luas persegi, kita membutuhkan berapa kotak di dalamnya? Sudah. Oke, sudah. Setelah ini kita akan tanya jawab bersama-sama ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, bentar ya. Oke. Nah, tadi itu bangun datar kita bahas lagi. Ada yang bisa jawab. Kalau misalnya ukurannya sisi 4 cm dan sisinya 4 cm, berarti kita membutuhkan berapa? Kita membutuhkan kotak kecil di dalamnya berapa? 16. 16. Nah, jadi awalnya itu ada ini. Bangun datar persegi yang utuh dengan ukuran sisinya 4 cm dan sisinya 4 cm. Lalu kita akan memindahkan seperti ini menjadi kotak bagian-bagian yang kecil. Nah, jadi ada 16 bagian kotak kecil di dalam persegi yang berukuran 4 cm dan sisinya 4 cm. Oke. Nah, jadi pada awalnya yaitu luas persegi yaitu sisi kali sisi atau 4 cm dikali 4 cm itu sama dengan 16 cm. Nah, bentar ya.
Oke, kesimpulan dari bangun datar persegi ini yaitu yang kita dapat dalam mencari luas persegi bisa menggunakan rumus dan juga kita dapat menghitung kotak kecil di dalam bangun datar persegi tersebut. Nah, jadi seperti ini. Next kita lanjut ke berikutnya. Nah, oke. Jika tadi kita membahas tentang bangun datar persegi, sekarang kita akan membahas tentang bangun datar persegi panjang. Jika panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm, berarti kita membutuhkan berapa kotak kecil di dalamnya? Ada yang bisa jawab? 18 kotak kecil, Kak. Oke, ada 18 kotak kecil. Nah, benar teman-teman. Lanjut. Nah, kita akan menyelesaikannya jika menggunakan rumus itu seperti apa. Nah, jadi awalnya rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Kita masukkan saja panjangnya 6 cm dikali lebarnya 3 cm menghasilkan 18 cm. Berarti kita membutuhkan kotak yaitu 18 kotak kecil. Nah, kesimpulan yang didapat dalam mencari luas persegi panjang bisa digunakan juga seperti contoh pertama dalam bangun datar persegi. Yang penting adalah ukuran kotak kecilnya itu di dalam bangun datar tersebut itu harus sama besar atau sama panjangnya. Jadi nggak bisa nih misalnya kotaknya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil gitu nggak bisa. Jadi kita harus menyamakan kotak di dalamnya. Oke. Nah, ini jika contoh dibangun datar segitiga ya. Jika sisinya panjangnya 6 cm dan 6 cm itu kita membutuhkan berapa kotak? Nah, ini kita akan pindahkan. Oke. Jadi kita membutuhkan ada 18 kotak. Jadi yang pertama yaitu luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu sama dengan setengah dikali 6 cm dikali 6 cm, itu akan menghasilkan setengah dikali 36, dan hasilnya itu 18 cm. Maka dari itu kita membutuhkan kotak di dalam segitiga ini membutuhkan 18 kotak. Oke. Kesimpulan yang didapat yaitu kesimpulan dalam bangun datar segitiga ini kita harus mencocokkan kotak kecil satu persatu agar menjadi satu bagian yang utuh. Hasil dari kotak kecil di dalam luas bangun datar segitiga ada 18 kotak. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ini kan setengah dan ini ada setengah. Jadi kita samakan. Ini satu, nih biar menjadi satu bagian yang utuh. Lalu yang kotak kedua yaitu setengah jika kita gabungkan akan menjadi satu bagian yang utuh dan seterusnya. Oke. Di sini ada dua soal. Adakah yang bisa menjawab? Ada berapa kotak yang dibutuhkan dalam kotak tersebut? Bangun datar belah ketupat dan segitiga siku-siku. Oke, ada yang bisa menjawab? 4. Oke, kita berarti membutuhkan kotak. Salah. Kita bangun datar belah ketupat yang berukuran sisinya 2 cm dan 2 cm, kita akan membutuhkan 4 kotak kecil di dalamnya. Oke, kita lanjut. Kalau yang di bagian segitiga siku-siku ini kita membutuhkan berapa ya?
Ada yang bisa jawab? Oke. Kita langsung lanjut aja. Tadi di bagian contoh soalnya kita ulangi ya. Dari bangun datar itu kan terdiri dari 2 bangun datar. Nah, bangun datar yang pertama itu bangun datar belah ketupat, dan bangun datar yang kedua itu bangun datar segitiga siku-siku. Nah, yang contoh pertama dulu. Sekarang belah ketupat. Jika belah ketupat seperti itu dengan ukuran 2 cm, diagonalnya itu berarti kita membutuhkan berapa kotak? Ayo, kita harus tahu dulu rumus belah ketupat itu apa. Jadi setelah itu kita memasukkan rumus itu ke dalamnya. Setelah itu kita akan tahu kita akan membutuhkan berapa kotak. Ada 4 kotak, Kak. Tadi ya teman-teman. Maaf ya tadi ada kendala. Yakin ada 4 kotak. Kita lihat dulu. Sekarang ruas belah ketupat itu apa? Siapa yang tahu rumus luas belah ketupat? Yang tahu rumus belah ketupat apa? Setengah dikali D1 tambah D2. Oke. Sekarang kita masukkan rumus belah ketupat itu setengah tulisan goblok banget. Setengah dikali D1 kali D2. Tulisanku jelek banget. Jadi luas belah ketupat itu setengah kali D1 kali D2. Nah, aku harus hapus dulu. Setelah itu kita masukkan ukuran bangun tersebut. Berarti setengah kali 2 cm kali 2 cm. Oke, sekarang berarti 2 kali 2 dibagi 2. Udah tahu? 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 berarti sama dengan 4 dibagi 2. Berarti kita membutuhkan kotak berapa? 2 kotak satuan kecil. Oke, 2 kotak satuan kecil. Kita contoh ke berikutnya. Itu ada segitiga, ukurannya yaitu 4 cm, alasnya 4 cm, tingginya 4 cm, alasnya 4 cm. Nah, awalnya dulu luas segitiga itu apa? Berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, jika setengah kali alas kali tinggi, berarti langsung kita masukkan saja. Setengah kali 4 kali 4.
4 kali 4 itu 16 dibagi 2. Berarti 16 dibagi 2 itu berapa? 8 satuan kotak kecil. Oke, berarti kita membutuhkan 8 satuan kotak kecil dalam bangun segitiga siku-siku dengan berukuran tinggi 4 cm dan alasnya 4 cm. Oke, sudah paham sampai sini teman-teman? Paham, Kak? Oke, udah. Kita lanjut next slide berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang keliling bangun datar. Slide-nya belum kelihatan ya? Belum. Oke, bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, di sini kita mau membahas tentang keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. Kita ulang dulu dari awal bahwa konsep dari keliling itu adalah menghitung panjang garis terluar dari bangun datar tersebut. Nah, di sini ada bangun datar persegi yang ukuran sisinya itu 4 kali 4 cm. Nah, sekarang kita hitung dulu keliling bangun datar persegi ini dihitung dari garis terluarnya. Garis terluar itu garisnya yang warna hitam itu ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini keliling persegi itu rumusnya sisi kali sisi atau sisi ditambah sisi ditambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, dari sisi bangun datar persegi ini 4 cm dan 4 cm. Jadi garis terluarnya itu sisinya kan sama semua. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadinya 16 cm. Kalau kita masukkan ke rumusnya yaitu 4 cm dikali 4 cm sama dengan 16 cm. Jadi kita kalau menggunakan gasing itu bisa menggunakan garis lintasan dengan menjumlahkan garis lintasan yang ada di luarnya, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu kita cocokkan ke rumus keliling persegi, sisi kali sisi, yaitu 4 cm kali 4 cm. Nah, jawabannya sama, berarti kita bisa menggunakan gasing ini sebagai cara termudahnya. Next, di sini ada persegi dengan ukuran 5 cm dikali 5 cm. Kira-kira ada berapa ya kelilingnya? Mari kita coba dulu. Nah, ini caranya kita sambungkan garis terluarnya atau lintasannya 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm tambah 5 cm, karena persegi itu kan sisinya satu sama lain itu panjangnya sama. Di sini 5, di sini 5, di sini juga 5, dan di sini juga 5.
5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 jadinya 20 cm. Nah, itu untuk kelilingnya. Ini ada persegi yang lebih besar dengan ukuran 7 cm kali 7 cm. Kita bisa menghitung dari garis terluarnya tadi. Nah, sekarang jika panjang persegi panjang itu 8 cm dan lebarnya 3 cm, maka kelilingnya ada berapa cm, teman-teman? Kalau persegi panjang itu kan ada dua sisi yang berbeda, panjang dan lebar. Panjangnya itu 8 cm, lebarnya 3 cm. Berarti di sini panjang bawahnya ini 8 cm dan di sini 3 cm. Kita lihat dulu. Keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti di sini garis terluarnya itu 8 ditambah 3. Di sini panjang lagi berarti ditambah 8 dan di sini lebar lagi berarti ditambah 3. 16 ditambah 6 sama dengan 22 cm. Itu kalau menggunakan gasingnya, yaitu dengan menjumlahkan garis lintasan yang ada di luar bangun datar tersebut. Jika kita cocokkan dengan rumusnya, keliling 2 dikali panjang ditambah lebar, yaitu 8 cm ditambah 2 dikali 8 ditambah 3. Jadinya 22 cm. Maaf, ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman untuk penulisannya. Next. Mari kita mencoba untuk keliling dari segitiga, kemudian persegi dan persegi panjang. Jika segitiga ini memiliki sisi 5 cm, maka kelilingnya ada berapa? Nah, siapa yang bisa? 15 cm. 15 cm. Kenapa kok bisa 15 cm? Karena di situ ada 3 sisi sama panjang yang berukuran satu sisinya itu 5 cm. Berarti kalau ketiganya itu berarti 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm. Dan hasilnya 15 cm karena mencari keliling. Oke, betul sekali. Nah, di sini rumus keliling dari segitiga itu A plus B plus C. Dimana kalau kita menggunakan gasingnya dengan menarik garis lintasan yang ada di luar bangun datar tersebut, dari sini, ini semua sisinya sama panjang. Berarti di sini 5 cm, ditambah 5 cm, ditambah 5 cm. Jadinya 15 cm. Nah, di sini ada persegi sama persegi panjang. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah untuk persegi yang ukurannya 7 cm itu kelilingnya berapa, dan persegi panjang yang panjangnya 10 cm serta lebarnya 5 cm, kelilingnya itu berapa, bisa menggunakan gasingnya tadi dengan menarik garis lintasan yang ada di luar bangun datar tersebut dengan cara menjumlahkan garis lintasan masing-masing. Ini untuk cara penyelesaian yang tadi, soal tentang keliling. 5 cm ini untuk keliling segitiga tadi, 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Mungkin ini nanti saya skip dulu karena ini untuk teman-teman belajar sendiri di rumah. Nah, ini ada video tentang cara membuat bingkai foto
di mana nanti teman-teman semua harus membuat bingkai foto di rumah untuk pekerjaan rumah dengan mencari luas dan kelilingnya. Nah, teman-teman, itu tadi kan persegi. Persegi itu dengan ukuran 3 cm dan 3 cm. Maka untuk kelilingnya kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa persegi yang ada di video tersebut dengan ukuran 3 cm dan 3 cm. Nah, maka kelilingnya kira-kira berapa? cm. 12 cm. Ya, nah dengan cara bagaimana kok bisa jadi 12 cm? Tadi menggunakan metode gangsing yang bagian lintasan itu tadi bisa kita buat lintasan yang pertama 3 cm, lalu 3 cm, ditambah 3 cm, dan ditambah 3 cm. Itu berarti hasilnya 12 cm. Ya, benar sekali, itu dengan menjumlahkan garis lintasan yang ada di luar bangun datar tersebut. Dengan menjumlahkannya 3 cm ditambah 3 cm tambah 3 cm ditambah 3 cm, berarti itu 12 cm. Kita lanjut dulu videonya. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa melihat video tentang cara pembuatan bingkai foto. Mungkin nanti di rumah bisa membuat masing-masing dengan ukuran yang kalian tentukan sendiri. Setelah bingkai foto itu jadi, kalian bisa menghitung berapa tadi luas dari bingkai foto tersebut, kemudian keliling dari bingkai foto tersebut sesuai dengan ukuran yang sudah kalian buat. Oke, tadi videonya sekilas saja ya teman-teman, karena itu memang videonya durasinya panjang. Kita langsung lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi dari kesimpulan materi kita hari ini, kita belajar tentang luas dan keliling bangun datar persegi serta persegi panjang. Di sini kita telah mendapatkan konsep baru. Jadi cara mencari luas bangun datar dengan cara kita mencari kotak kecil tadi itu namanya satuan persegi. Ukuran kotak kecil yang ada di dalam bangun datar tersebut itu sama panjang ataupun sama besar. Kalau itu beda-beda panjangnya atau besarnya itu mungkin tidak dapat mencari luas dari bangun datar tersebut. Nah, di sini kita dapatkan konsep luas, yaitu menutupi bangun datar tersebut atau permukaan bangun datar. Jadi luas itu menutupi bangun datar tersebut. Artinya luas itu yang ada di dalam permukaan bangun datar yang penuh.
Kemudian cara mencari keliling bisa dengan menjumlahkan panjang garis lintasan yang ada di bangun datar tersebut. Dengan konsep keliling yaitu menghitung panjang sisi terluar dengan cara menjumlahkannya. Jika ada kotak kecil di dalam bangun datar tersebut adalah satu kotak kecil utuh. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah satu kotak kecil utuh yang bisa dihitung berapa jumlah kotak satuannya itu tadi. Jika tadi ada segitiga, karena segitiga itu puncaknya tidak berbentuk kotak dan berbentuk segitiga, maka bisa kita jadikan satuan-satuan kecil terlebih dahulu. Jika setengah dan setengah ini, segitiga dan segitiga digabungkan, maka akan terbentuk sebuah kotak kecil. Di sini baru kita bisa jadikan satuan-satuan kecil tersebut menjadi kotak-kotak kecil. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau sudah paham tentang luas dan keliling menggunakan metode gasing satuan persegi tadi dan garis lintasan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin belum ada pertanyaan, Sel. Gimana? Oke, dari teman-teman yang masih join, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham mengenai materi yang kami sampaikan? Oke, Bel, mungkin cukup. Ya. Mungkin cukup, teman-teman udah paham. Jadi nanti tugas teman-teman di rumah untuk membuat bingkai foto dan menentukan luas serta keliling dari bangun datar tersebut ataupun dari bingkai foto yang kalian buat berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Oke, terima kasih waktunya hari ini teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Selamat siang.